Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah kita dapat berjumpa kembali pada acara Belajar Tauhid Televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan, dan tema kita pada sore hari ini adalah 3 amalan untuk sempurnanya ibadah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah 3 amalan untuk sempurnanya ibadah. Ini mengacu kepada surah Al-Mulk yang dibacakan pada awal tadi itu, bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara hamba Allah ini, kalian ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi Allah menugaskan hambanya yang dihidupkan dan dimatikan di muka bumi ini untuk beramal yang terbaik. Apa amal itu? Amal itu adalah harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota badan dan hati. Makanya untuk beramal ini Allah lengkapi hambanya ini dengan 7 anggota tubuh yang disebut dengan al-jawari, yaitu lidah, mata, telinga, faraj, perut, tangan dan kaki. Karena itu untuk beramal, selama bisa bergerak itu beramal. Tapi kapan amal itu bernilai ibadah? Apabila amal yang dilakukan itu mengacu kepada hukum syariat yang baik, yaitu syariat Islam. Makanya untuk kesempurnaan amal ibadah ini, amal itu pertama dengan ilmu, ya. Karena kama qala wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Nah, untuk menunjang amal ini supaya amal ini benar dan diterima Allah SWT, maka dengan ilmu. Ilmu apa? Para ulama sepakat ilmu yang fardu ain disiapkan atau dipelajari oleh hamba Allah ini. Pertama ilmu tauhid untuk keimanan, ilmu tauhid. Yang kedua mengenal hukum-hukum yang diturunkan Allah, itulah ilmu syariat. Ilmu syariat ini sudah dibakukan dalam ilmu fikih. Karena fikih itu dalam arti bahasa adalah al-fahmu, dalam arti istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillati at-tafsiliyah. Ilmu tentang ilmu tentang syariat yang amaliyah, dalil sumbernya dari dalil-dalil yang rinci, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ijma serta qiyas. Nah, makanya
ilmu yang fardu ain dipelajari di samping ilmu tauhid adalah ilmu syariat yang sudah dibakukan dalam ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini terdiri dari beberapa cabang. Ada ilmu toharo, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Nah, itu untuk mengenal hukum-hukumnya. Dan ilmu yang berikutnya adalah ilmu akhlak tasawuf untuk memahami mana akhlakul mahmudah yang terpuji dan mana akhlakul masmumah, serta bagaimana caranya untuk mengisi hati ini dengan akhlak-akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, dan membersihkan hati ini dari akhlak-akhlak masmumah. Nah, makanya para ulama sepakat amalan untuk kesempurnaan ibadah itu ada 3. Pertama itu amalan syariat, yang kedua amalan thariqah, yang ketiga amalan hakikat. Amalan syariat ini terdiri daripada pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Kenapa taubat? Karena harus bersih dulu untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa itu adalah imtisalu awamirillahi azza wajal wajatinabun nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi yang diperintahkan Allah itu tercakup dalam rukun Islam itu. Sesudah syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Dan amalan syariat ini dibersihkan dulu dari maksiat-maksiat zahir maupun maksiat batin. Itu makanya taubat itu. Maksiat zahir misalnya memakan yang haram, berpakaian yang haram. Nah, apabila ketaatan yang disebut dengan ketakwaan itu dicampuri dengan maksiat, maka tidak ada artinya ibadah kita yang kita laksanakan sebagai ketaatan zahir. Ketaatan zahir salat, puasa, zakat dan haji itu. Nah, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap hamba Allah itu, manusia itu, anak Adam itu bersalah, berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat. Karena at-taibuna min zambi kama la zambalah. Orang yang bertobat dari dosanya kembali seperti tidak berdosa. Nah, dengan bersihnya dari maksiat zahir, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena kalau dicampuri dengan maksiat zahir, misalnya makan yang haram, apa kata Rasulullah SAW? Man akala lukmatal haram layak balullah ibaratih arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan yang haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Nah, ibadah zahir ini tidak boleh dicampuri dengan maksiat zahir. Apalagi maksiat zahir, misalnya berpakaian yang haram. Kan kata Rasulullah SAW, kalau pakaian yang kita pakai ibadah harganya 10 dirham, lalu 1 dirham saja haram, ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, bukan saja maksiat zahir, jadi ketakwaan itu harus bersih dari maksiat batin. Maksiat batin itu misalnya riya, bakhil, sombong, ujub, ya, semuanya itu akan menghanguskan amal ibadah. Karena itu harus bersih dulu. Misalnya riya itu kan ingin dipuji orang. Habis amal ibadah kita pahalanya kalau dilandasi dengan riya ingin dipuji orang. Karena kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah itu, waladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah tapi riya kepada manusia, kama sali sofwatin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi misal orang yang riya dalam beramal membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti batu licin, di atasnya ada tanah, ditimpa hujan lebat, lalu amblas sedikit pun dia tidak memperoleh apa-apa yang dari yang diusahakannya. Karena itu harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik ini, maksiat batin ini. Nah, untuk maksiat batin ini kan cara membersihkannya dengan amalan thariqah.
Nah, amalan syariat tadi itu pertama itu langkahnya bertaubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Artinya harus terus-menerus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membersihkan diri dari maksiat batin, riya, sombong, bakhil dan sebagainya itulah amalan thariqah. Amalan thariqah ini langkah-langkahnya pertama itu ikhlas. Kedua sidik, itu jujur. Ketiga tumanina. Ikhlas ini kan semata-mata beribadah, melakukan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping iman kan Rasulullah pernah menyatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan itu karena iman dan wahtisaban itu ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga salat, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat di malam Ramadan itu karena iman dan wahtisaban itu ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia memperoleh ampunan dari dosa-dosanya yang lalu. Nah, ikhlas ini memang ada 3 tingkatan. Pertama ikhlas awam, kedua ikhlas khawas, ketiga ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam itu dia beribadah karena menginginkan ganjaran, kepengen masuk surga dan takut masuk neraka. Itu ikhlas juga karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas khawas itu kenapa dia beribadah? Karena dia sadar sebagai hamba Allah, diperintahkan Allah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ikhlas khawasul khawas itu kenapa dia beribadah? Dia menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah berikutnya amalan thariqah ini sidik, jujur. Karena hati nurani ini memang jujur ya. Rabbaniyatun, akrab dengan sifat-sifat Tuhan. Kemudian yang ketiga amalan thariqah ini tumanina, tenang. Kenapa tenang? Karena menu dari amalan thariqah ini adalah zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Makanya ada menu dalam amalan thariqah ini, ada zikir jahar, ada zikir sir. Zikir jahar itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali ibnu Abi Thalib. Wahai Ali, hendaklah engkau senantiasa zikir dalam khalwatmu, dalam kesunyianmu. Maka Ali karamallahu wajhahu bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara saya berzikir ya Rasul? Kata Rasul, ikuti aku. Diulangi oleh Rasul 3 kali, la ilaha illallah. Baru diulangi Ali dengan keras supaya terdengar oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah ini kata Rasulullah SAW, apabila dipanjangkan la-nya maka dia dapat menghapuskan 4.000 dosa. Sahabat bertanya, kalau dosa kita tidak cukup 4.000? Dijawab oleh Rasulullah SAW, dosa keluargamu. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, zikir yang diberikan Rasulullah SAW kepada Ali ibn Abi Thalib adalah zikir jahar la ilaha illallah. Nah, kalimah zikir la ilaha illallah ini dipanjangkan la-nya itu dapat menghapuskan 4.000 dosa. Ketika ditanya Rasul, kalau dosa kita tidak cukup 4.000, dijawab oleh beliau, dosa keluargamu. Makanya ada dosisnya supaya tenang hati ini karena terampuni dosa, yaitu dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, setiap sesudah salat fardu zikir la ilaha illallah itu 200. Standarnya 165,
Tapi untuk supaya keluarga juga diampuni oleh Allah ditambah 35 jadi 200. Di samping zikir jahar, zikir sir latifah ini yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Zikir latifah ini untuk membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Misalnya latifah kolbi. Latifah kolbi itu zikirnya 100, tapi dengan lidah bergerak tidak kedengaran, dalam hati saja tapi lidah itu bergerak. Allah, Allah, Allah 100 latifah. Untuk membersihkan hati ini dari nafsu lawama. Nafsu lawama itu meliputi lupa mengingat Allah, lalai mengingat Allah, suka mencela, kemudian mengikuti hawa nafsu, makar, suka menipu, membanggakan diri, menggunjing, riya, kemudian aniaya dan zalim, serta suka berbohong. Nah, sifat yang tidak terpuji ini dapat dibersihkan dengan zikir sir, latifah kolbi. Kemudian kalau menambah dengan latifah berikutnya ada latifah ruh, itu untuk mengisi hati ini dengan nafsul mulhimah, yaitu dermawan, tidak boros, lapang dada, merendahkan diri, bertaubat, tahan uji. Jadi diisi dengan sifat-sifat yang terpuji dengan zikir latifah Allah, Allah, Allah secara sir tadi itu. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Jadi ada kaitannya amalan syariat dengan amalan thariqah. Amalan syariat tadi tidak boleh dicampuri dengan maksiat zahir maupun maksiat batin. Maksiat batin ini dapat dibersihkan dengan amalan thariqah, yaitu dengan zikir latifah tadi itu, zikir sir. Dengan demikian bersih dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Dengan demikian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada latifah siri. Latifah siri ini untuk mengisi hati ini dengan sifat-sifat yang terbaik, yang sifat-sifat yang baik, nafsul mutmainnah, yaitu tahan menderita, tahan uji, kemudian tidak kikir, ibadah dengan ikhlas, syukur atas nikmat Allah, ridho dan takut maksiat. Dengan demikian maka hati ini menjadi tenang, menjadi bersih dengan zikir-zikir latifah. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, maka latifah berikutnya adalah latifah khofi. Untuk nafsu murdiyah, yaitu mengisi hati ini dengan sifat yang baik budi pekerti, meninggalkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian belas kasih sesama makhluk, selalu mengajak kepada kebaikan, kemudian sayang sesama makhluk hidup dan tahu diri. Dengan demikian jadi setiap sesudah sholat fardu, di samping zikir jahar 200 tadi itu la ilaha illallah, maka diiringi dengan latifah kolbi, latifah sirri, latifah akhfa, latifah khofi. Dan latifah akhfa ini yaitu wilayah nafsu kamilah, wilayah Nabi Muhammad SAW dengan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Jadi beribadah itu penuh dengan keyakinan yang benar, karena akan diterima oleh Allah SWT setelah memenuhi syarat-syarat, tidak dicampuri dengan maksiat zahir dan maksiat batin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, amalan thariqah berikutnya latifah nafsi ini dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik, pelit, bakhil, serakah, dengki, iri hati, bodoh, takabur, kemudian mengikuti syahwat. Nah, dengki, iri hati ini kan merusak amal ibadah, merusak pahala. Karena kata Rasulullah SAW, iyyakum bil hasadi fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan sifat iri dengki, karena sifat iri dengki ini menghabiskan amal ibadah kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Jadi sia-sia amal ibadah kita. Makanya kembali kepada tema tadi, bahwa 3 amalan untuk kesempurnaan ibadah. Pertama amalan syariat,
kedua amalan thariqah, ketiga amalan hakikat. Dan berikutnya adalah nafsu radiyah, latifah qalbi. Latifah qalbi ini mengisi hati ini dengan sifat-sifat yang mulia, dermawan, zuhud, menghindari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang haram dan yang makruh. Kemudian ikhlas, berhati-hati, wara', latihan terus-menerus, riyadhah, dan memegang janji. Dengan sifat-sifat yang baik ini diperbaiki melalui amalan thariqah. Dengan demikian insya Allah ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi latifah ini ada 8 latifah jadinya. Setiap latifah itu zikirnya yang sir itu 100 Allah 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 Allah. Jadi 800. Setiap sesudah sholat fardu untuk kesempurnaan amal ibadah kita, zikir jahar tadi itu 200 la ilaha illallah, dan zikir sir ini 800 setiap sesudah sholat fardu. Makanya satu hari, makanya kalau zikir jahar tadi 200 setiap sholat 5 waktu, artinya 5 waktu kali 200 1000. Jadi dosisnya 1000 la ilaha illallah satu hari dengan 8 latifah, 800 kali 5, 5 kali 8, 4000. Jadi 4000-nya zikir sir, 1000-nya zikir jahar. Ini namanya dosis. Karena itu kalaupun sesudah zikir belum tenang, itu artinya kurang dosis. Memang ada yang bertanya kepada Ustadz saya sudah banyak zikir tapi belum juga merasa tenang. Rupanya dosisnya yang kurang. Dosisnya tadi itu zikir jahar setiap hari itu 5 kali dalam sehari sholatnya. Setiap sesudah sholat itu 200 jadi 1000. Dan zikir latifah itu 800 setiap sesudah sholat fardu, 5 kali 8 4000. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga adalah amalan hakikat. Amalan hakikat ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT, kemudian musyahadah, menyaksikan hal-hal yang gaib, dan kemudian akhirnya itu makrifat, mengenal sifat-sifat Allah, af'al Allah, zat Allah, dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa 3 amalan supaya ibadah kita sempurna diterima oleh Allah SWT. Pertama amalan syariat, kedua amalan thariqah, ketiga amalan hakikat. Dan amalan syariat ini langkah-langkahnya pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Dengan langkah-langkah amalan thariqah itu pertama ikhlas, kedua sidq, jujur, ketiga tumakninah. Dengan tumakninah ini artinya ada zikir di situ. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kemudian amalan hakikat yang ketiga ini langkah-langkahnya pertama muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT, musyahadah, menyaksikan yang gaib, kemudian makrifat, mengenal sifat-sifat Allah, zat-zat Allah, dan af'al Allah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pada kesimpulannya untuk kesempurnaan ibadah dengan 3 amalan syariat ini itu tidak lain adalah karena ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada hakikat, segala sesuatunya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan 3 ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud, fa'aksiru du'a, perbanyaklah berdoa. Ini saya diijabah oleh Allah SWT. Doa yang diajarkan oleh Rasul ketika sujud itu diantaranya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau,
dan membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.